Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita untuk memuji Tuhan di pagi ini dengan nyanyian dari buku ND HKBP nomor 223 ayat 1. Sembah Tuhan, tanggihana sakang umat tokto pasat Tuhan angganda banoni Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami puji Allah Bapa yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kembali kami berterima kasih kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang selalu baru kami terima di setiap saat. Terkhusus pada saat ini, di pagi ini Tuhan pulihkan kekuatan yang baru bagi kami untuk memulai kegiatan dan aktivitas kami. Tapi alangkah baiknya kami disapa oleh firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami, supaya di dalam menjalani hidup ini kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi sapaan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam ayat harian HKBP dari Ulauni Apostel atau Kisah Para Rasul 20 ayat 10. Gabe mijur ma si Paulus ditahopi ma ibana jala di haol ni nama unak kamu gaor di bagasan ibana do todina. Dalam bahasa Indonesia dikatakan di sini, tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Jangan ribut sebab ia masih hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mungkin atau pernahkah saudara saat melangsungkan ibadah lalu kita ngantuk? Saat kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita tidur dengan pules. Tentu kalau kita mau jujur, pasti kita mengatakan bahwa kita pernah seperti itu. Lalu apa yang membuat kita seperti itu? Mungkin banyak alasan-alasan. Yang pertama yang sering kita dengar, kenapa bisa ngantuk? Kenapa bisa tertidur saat mendengarkan firman Tuhan? Lalu dikatakan, karena bagiku tidak menarik. Dan juga ada yang mengatakan bahwa terlalu lama, terlalu panjang khotbah itu membuat saya merasa bosan.
Dan ada lagi yang mengatakan, karena saya kurang tidur tadi malam, yang seharusnya memang dari kesehatan harus 7 jam atau 9 jam kita bisa beristirahat dalam satu hari. Jadi apabila seseorang itu tidak mendapatkan waktu seperti itu, akhirnya bisa saat jam siang membuat dia ketiduran. Tetapi apapun alasannya itu, kalau namanya yang beribadah, kalau namanya yang bersekutu dengan Tuhan di bait sucinya, itu tidak tepat kita di rumah Tuhan menjadi tertidur saat beribadah dan saat mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nats ini, dalam sapaan firman Tuhan ini begitu jelas. Ada seorang pemuda yang bernama Autikus dari Troas. Dia saat mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, dia tertidur pules. Tetapi bisa kita lihat dengan begitu jelas mulai dari ayat 9 sampai ke ayat harian pada hari ini. Dikatakan demikian, seorang pemuda bernama Autikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan ngantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika dia diangkat orang, ia sudah mati. Dan yang menjadi ayat harian ini, tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Jangan ribut sebab ia masih hidup. Yang mau dikatakan saat pemuda ini mendengarkan Paulus berkhotbah, lalu dia tertidur pules dan jatuh dari tempat yang tinggi dari lantai 3 ke bawah, sehingga ada yang menolong, tetapi dikatakan yang menolong itu bahwa si pemuda itu, Autikus itu sudah meninggal. Saudara-saudara melihat kejadian itu, lalu Paulus selaku hamba Tuhan tergeraklah belas kasihan, tergeraklah hatinya untuk menolong si pemuda itu. Dalam bayangan Paulus memang tidak ada bisa dibayangkan saat dia mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan Injil keselamatan, terjadi seperti itu. Tetapi melihat kejadian itu, Paulus menolongnya, menghidupkan kembali si pemuda itu. Menghidupkan kembali si pemuda itu. Tadi dikatakan yang ada menolong, bahwa dikatakan bahwa si pemuda itu meninggal. Tetapi Paulus mengatakan bahwa dia masih hidup. Jangan ribut sebab ia masih hidup. Itu hal yang bertantangan antara yang mencoba mengangkat si pemuda itu dengan si Paulus yang mencoba menolongnya. Apa yang membuat? Dikatakan di sini dengan cara merebahkan
tubuhnya ke atas si pemuda itu, lalu hidup. Saudara-saudara, dalam hal ini Paulus bukan asal bicara. Itu yang kita lihat dalam konteks khotbah ini. Paulus bukan asal bicara, bukan berhalusinasi. Tetapi imanlah membuat Paulus begitu yakin dan percaya meski segala sesuatunya belum kelihatan secara kasat mata. Dan ini terbukti. Dan memang itu kenyataan bagi si pemuda itu bangkit dan hidup kembali. Tentu itu adalah hal yang luar biasa. Paulus di sini perlu kita lihat bukan karena kebolehannya, bukan karena kehebatannya, tetapi karena iman Paulus lah sehingga bisa hidup kembali yang sudah mati. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, iman kepada Kristus adalah sanggup untuk mengalahkan kemustahilan manusia. Ini yang kita lihat yang dilakukan oleh Paulus kepada pemuda tersebut. Lalu bagaimana kita, saudara-saudara yang terkasih? Apakah kita sudah benar-benar yakin sepenuhnya, percaya atau memiliki iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus? Karena Dialah yang mampu menyelamatkan kita dalam para bahaya, dalam menghadapi rintangan, tantangan yang kita hadapi saat ini. Secara khusus kita dilanda ketakutan dunia ini, yaitu COVID-19. Seharusnya kita harus lebih tekun beribadah kepada Tuhan, bahkan kita harus bisa mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan kita. Segala sesuatu bisa saja terjadi di luar kendali kita, sama seperti yang dihadapi oleh Paulus. Tidak ada yang dalam bayangannya terjadi seperti itu. Untuk itu tetaplah kita yakin. Tetaplah kita beriman, tetaplah kita percaya kepada Yesus Kristus. Niscaya Tuhan akan memperlengkapi kita dan memberikan kuasanya sehingga kita mampu seperti Paulus di dalam menjalani hidup kita. Paulus tidak pernah gentar, Paulus tidak pernah takut walaupun terancam hidupnya. Kalau kita lihat sebelum Nats ini, dia terancam di Makedonia. Bahkan dia mau dibunuh di sana, tetapi dia tetap tidak mau gentar dan tidak takut karena dia tahu bersama Tuhan bahkan dia selamat. Karena itu jangan kita biarkan rintangan, tantangan melunturkan tekad kita, tekad iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Bersama Tuhan kita akan ditolongnya. Bersama Tuhan kita akan diberikan kekuatan dan kemampuan. Bersama Tuhan kita akan sanggup menjalani hidup kita. Jadi yang perlu adalah berjuanglah dalam iman dan bergembiralah dalam perlindungan Tuhan. Sebab Tuhan selalu berusaha beserta orang-orang yang beriman, orang yang percaya kepadanya. Pasti Tuhan akan menyelamatkannya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami melalui kehidupan Paulus yang Tuhan pakai sebagai alat kasih-Mu untuk memberitakan Injil keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi dia tetap beriman kepada Tuhan sehingga Tuhan memelihara hidupnya, melindungi dia dan memampukan dia untuk menghidupkan
yang sudah mati. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, biarlah firman-Mu kami pegang erat-erat, kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya kami jangan gentar dan jangan takut. Bersama Tuhan kami akan menang, bersama Tuhan akan kami selamat dalam menjalani kehidupan kami. Allah Bapa yang di sorga, terkhusus kami bawakan juga saudara-saudara kami yang mungkin pada hari ini ada yang berulang tahun. Kami ucapkan panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya, tetap kokoh keluarganya. Dan bagi jemaat Tuhan yang jatuh sakit, ada jemaat Tuhan beberapa yang tidak bisa beraktivitas, bahkan punya kerinduan bisa bersekutu dengan Tuhan di bait suci-Mu. Tetapi karena kelemahan fisiknya harus berbaring di rumah sakit, dan di rumahnya sakit yang menahun, dan juga sakit yang dideritanya Tuhan. Biarlah uluran tangan kasih Tuhan, saudara-saudara bisa sembuh, bisa beraktivitas, bisa pulih seperti sedia kala. Kami serahkanlah Tuhan perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Endeh nomor 523 ayat 1. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Horas, selamat pagi bagi kita semua.